Hai, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita mulai, Yas minta waktunya beberapa detik untuk menekan tombol subscribe. Jika subscribe masih terlalu berat buat kalian, cukup tekan tombol like aja dulu. Dan terus mendukung channel ini agar terus bisa memberikan alur cerita-cerita film terbaik untuk bisa menghibur kalian. Kalau sudah, ayo kita lanjut. Film ini dimulai di benua Antartika, di mana beberapa ilmuwan yang sedang melakukan pengeboran dan penelitian terhadap perubahan iklim akibat pemanasan global. Dan karakter utama kita adalah seorang paleoklimatologi yang bernama Jack Hall dan dua rekannya, Frank dan Jason, yang mana adalah ahli dalam bidang perubahan iklim bumi. Tidak lama setelah melakukan pengeboran es di Antartika, tiba-tiba saja benua Antartika tersebut retak dan pada akhirnya menyebabkan retakan yang sangat besar dan hampir membunuh Jack dan teman-temannya. Jack pun menginfokan hasil dari temuannya tersebut di konferensi pers tentang global warming di New Delhi, India. Pada acara tersebut, banyak sekali petinggi-petinggi dunia yang hadir, termasuk Wakil Presiden Amerika Serikat, Baker, yang tentunya tidak percaya dan lebih mementingkan perekonomian daripada global warming. Di sini Jack bertemu dengan Profesor Terry yang memiliki pendapat yang sama dengannya, yang mana dia meneliti perubahan suhu air laut. Scene berlanjut dan Profesor Terry menemukan bahwa ada beberapa tempat di lautan yang mengalami penurunan suhu yang sangat drastis. Pada beberapa aliran laut di lautan Atlantik Utara mengalami penurunan yang sangat drastis dan pada akhirnya memberitahukan hal tersebut kepada Jack melalui telepon dan Jack mempercayainya. Di saat bersamaan terjadi iklim yang sangat ekstrim di mana di Jepang terjadi hujan batu es sebesar bola tenis dan di Los Angeles di mana sebagian daerahnya hancur yang diakibatkan oleh angin topan. Sam, putra dari Jack, saat ini akan mengikuti lomba akademik bersama dengan temannya Laura dan Brian di New York. Dalam perjalanan naik pesawat pun, di udara sudah banyak terjadi turbulensi yang menyebabkan pesawat hampir jatuh. Tapi pada akhirnya pesawat sampai dengan selamat. Gak lama, yang ditakutkan oleh Profesor Terry dan Jack terjadi. Badai angin topan yang sangat besar akhirnya melanda kota Los Angeles dan menghancurkan seluruh kota tersebut. We have live coverage now from our Fox 11 chopper. Are you there? Oh my God, Lisa, are you getting this on fire? What can you see? Is anyone hurt? I wouldn't be surprised. Destroying our city! There's another one! That's the real thing! What's happening? Semua orang bingung apa yang menyebabkan hal ini terjadi. Dan ini terjadi di seluruh dunia. Jack mengatakan bahwa hal ini diakibatkan oleh suhu yang berubah pada aliran air laut di Atlantik Utara akibat dari mencairnya es. Dan hal ini menyebabkan desalination point pada air laut akibat dari banyaknya air tawar yang mencair. Jack pun meminta izin kepada bosnya untuk membuat mesin perkiraan cuaca bersama dengan kedua temannya
dan seorang ilmuwan dari NASA bernama Janet. Di saat bersamaan, Presiden Amerika akhirnya mengeluarkan larangan penerbangan di seluruh negara. Sam pun terjebak di New York dan tidak bisa pulang ke rumah. Jack mendapatkan hasil bahwa cuaca akan semakin ganas 6-8 minggu ke depan dan mencoba memperingatkan wakil presiden yang tentu saja nggak didengerin lagi nih. Parah banget emang wakil presidennya ini ya. They explain what's causing the severe weather all around the world. We're making all the necessary preparations. If we don't act now, it's going to be too late. What the hell is going on? Bloody fuel lines are starting to freeze. Prepare for crash landing. Sam dan teman-temannya awalnya tinggal di salah satu rumah temannya Laura di New York, tapi akibat dari cuaca hujan yang terus-menerus yang mengakibatkan air menggenang dan banjir, akhirnya mereka memutuskan untuk berteduh dan berlindung di perpustakaan kota yang memiliki bangunan yang lebih tinggi. Gak lama kemudian, gelombang setinggi patung Liberty menghantam kota New York. Jack dan Profesor Terry berbincang lewat telepon, dan Jack menginfokan bahwa badai akan semakin besar dan lebih berbahaya lagi dalam perakiraan 10 hari ke depan. Dan dalam 10 hari ke depan, dunia akan menuju ke zaman es baru. Jack pun meminta Perry untuk menyelamatkan diri, tapi Perry bilang semua sudah terlambat dan hanya meminta Jack untuk menyelamatkan sebanyak mungkin yang dia bisa. Di saat Sam terjebak di perpustakaan, Sam akhirnya bisa berhasil menelpon ayahnya Jack dan ibunya melalui telepon umum. Jack pun menginfokan pada anaknya bahwa untuk tetap bertahan di dalam perpustakaan dan jangan pernah keluar karena badai akan terus bertambah parah, dan tentu saja tetap menghangatkan diri. Karena Jack berjanji dia akan pergi dan menjemput Sam. Sebelum Jack pergi menjemput anaknya, Jack diminta oleh atasannya untuk melakukan satu hal. Karena saat ini dia dipanggil oleh presiden untuk menjelaskan cuaca yang akan semakin ganas ini. Jack pun langsung menyarankan agar semua orang yang ada di utara Amerika untuk dievakuasi secepatnya. Dan hal ini akan lebih mudah jika saja wakil presiden mendengarkan Jack dari awal. Sayangnya wakil presiden Dablek ini emang nggak pernah mau dengerin Jack dari awal. Give the order for the National Guard to evacuate the southern states. Saat banjir yang melanda New York telah menjadi es dan mengeras, banyak orang-orang yang keluar ke jalanan dan menuju ke selatan. Pada akhirnya, polisi yang ada di perpustakaan pun ikut menjalankan orang-orang untuk keluar dan berjalan ke arah selatan. Dan Sam teringat perkataan ayahnya di mana bahwa jika keluar sama saja dengan bunuh diri, maka ia mengatakan pada Pak Polisi dan orang-orang yang mau keluar untuk tetap di dalam dan menghangatkan badan, karena badai akan semakin parah dan akan membunuh mereka. Tapi sayangnya
gak banyak yang percaya apa yang dikatakan Sam, dan pada akhirnya menuju keluar dan berjalan ke arah selatan. Jadi di perpustakaan ini hanya tinggal Sam, teman-temannya Brian dan Laura, dan salah satu teman Laura, beberapa orang lainnya, 2 orang penjaga perpustakaan, seorang gelandangan, dan 1 ekor anjing. Di mana mereka pun bekerja sama untuk mengumpulkan makanan dan buku-buku untuk dibakar agar tetap hangat. Di saat Jack bersiap-siap untuk pergi, Frank dan Jason tidak ingin ketinggalan dan ingin ikut, karena Frank menganggap bahwa selama ini menjaga Jack adalah dia, dan dia nggak mau Jack kenapa-napa dalam perjalanan menuju ke New York. Pada akhirnya mereka pergi bertiga untuk menjemput Sam. These people came here in anticipation of crossing into Mexico. Into Mexico. The scene that's unfolded across the river illegally into Mexico. Mereka menempuh perjalanan tersebut dengan mobil sampai pada akhirnya salju sudah terlalu tebal dan mereka harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju New York. We're walking from here. Di sisi lain, di bagian agak selatan kota New York, banyak orang berteduh di bawah jembatan. Terlihat mereka telah menyesal untuk meninggalkan perpustakaan karena cuaca semakin parah dan ada beberapa orang yang akhirnya meninggal karena kedinginan. Sam dan yang lainnya mencoba untuk bertahan di cuaca dingin yang sangat ekstrim. Yang lucunya, gelandangan ini yang mengatakan bahwa dia sudah berpengalaman dalam mengatasi cuaca dingin, mengajarkan kepada salah satu temannya Sam untuk menggunakan kertas yang dimasukkan ke dalam balutan baju, khususnya di daerah ketiak, agar tetap hangat. Dalam perjalanan menuju New York, badai salju semakin lebat, yang mana semakin meninggikan tumpukan salju dan jarak pandang yang hanya beberapa meter saja. Jack dan kawan-kawan saling mengikatkan tali terhubung di pinggang mereka. Tanpa mereka sadari, mereka berjalan di atas bangunan kaca yang pada akhirnya retak dan pecah. Hal ini membuat Frank jatuh dan tertahan di ketinggian. Jack meminta Jason untuk menahan bobot dari Frank. Tapi ternyata kaca yang menahan Jason pun tidak kuat dan akhirnya retak juga. Pada akhirnya Frank memotong tali yang menghubungkan mereka karena ia tidak mau membawa kedua temannya ikut jatuh. Di kamp pengungsi yang berada di Meksiko, Wakil Presiden Amerika Serikat mendapatkan kabar bahwa sekarang dia menjadi pemimpin tertinggi karena ternyata presiden telah telat dievakuasi dan terjebak di dalam badai yang pada akhirnya tidak bisa diselamatkan lagi. Laura mengalami demam yang tinggi. Hal ini diakibatkan dari luka yang ada di kakinya yang menyebabkan septikemia atau dalam kata lain keracunan darah. Salah satu penjaga perpustakaan yang membaca buku tentang obat-obatan mengatakan bahwa Laura harus secepatnya dikasih obat atau penisilin untuk menangkal racun tersebut. Sam pun akhirnya memutuskan untuk mencari penisilin keluar di atas kapal yang berada di tengah kota, ditemani oleh 2 temannya. Saat bersamaan, Janet melihat bahwa badai sel besar dengan diameter 24 km akan segera menghantam New York. How big is this thing? Or even bigger. Good God. This one's... Sam dan kawan-kawan berhasil mendapatkan penisilin, tapi saat mau kembali, mereka harus berhadapan dengan 2 serigala lapar.
Tapi pada akhirnya mereka bertiga berhasil keluar dari kapal tersebut dan berlari kembali ke arah perpustakaan. Di sisi lain, Jack sedang menarik temannya Jason yang terbaring di belakang karena sakit dan kecapean. Gak lama Jack yang menyadari cuaca yang berubah akhirnya berhenti mencari tempat perlindungan. Tiba-tiba saja cuaca yang sangat ekstrim menghantam New York dan membekukan secara cepat apa yang dilewatinya. Setelah badai berlalu, Jason bangun dan Jack pun siap-siap untuk pergi lagi. Jason mengatakan kenapa tidak menunggu sehari lagi, dan Jack pun bilang anaknya tidak punya waktu sehari lagi, dan akhirnya meneruskan perjalanannya. Dalam perjalanan, Jack banyak melihat mayat-mayat yang telah membeku, dan dia berharap anaknya tidak seperti ini. Saat malam tiba, mereka pun beristirahat di dalam tenda. Jason mengatakan bahwa kemungkinan Sam tidak akan selamat. Tapi walaupun begitu, Jack telah berjanji akan menjemputnya dan dia akan menepatinya. Ini sungguh perjuangan dan keyakinan seorang ayah yang sangat luar biasa. Di saat pagi, badai telah berlalu dan terlihatlah laut membeku. Patung Liberty tenggelam setengah dan ikut membeku. Seluruh kota New York pun membeku. Kita benar-benar sampai di zaman es baru. Jack bergegas ke gedung perpustakaan dan mencari anaknya. Ia sempat hilang harapan, tapi pada akhirnya melihat sebuah pintu yang ada cahayanya. Pada akhirnya, Jack menemukan Sam. Sebuah reuni seorang ayah dan anak yang sangat mengharukan banget ini guys. Perjuangannya sangat luar biasa banget. Jujur aja yes, nonton film ini berkali-kali masih tetap terharu loh. Wakil Presiden Baker yang mana sekarang menjadi presiden akhirnya menggelar konferensi pers, di mana dia mengakui kesalahannya karena tidak mempercayai peringatan tentang bencana ini. Dan kedepannya dia bilang bahwa kita harus lebih menghargai dan hati-hati dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada dan saling membantu dalam bencana ini. Pada akhirnya atasan Jack menjemput Jack dan anaknya dengan helikopter. Dan ternyata di kota New York ini masih banyak yang bertahan hidup guys, di dalam gedung-gedung, dan pada akhirnya diselamatkan juga. Sekian alur cerita dari The Day After Tomorrow. Jadi faedah yang bisa kita ambil nih dari film ini, seperti pepatah tuh mengatakan sedia payung sebelum hujan. Jadi kita tuh harus sudah mempersiapkan nih skenario terburuk jika beneran terjadi bencana kayak gini guys. Jadi kita udah siap buat ngadepinnya. Tuh pemerintah tuh harus siap-siap. Oke, sekian dari Yas. Sampai ketemu di video alur film selanjutnya. Thanks for watching.